Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Pagi. Koordinator yang cantik. Ada spesifik gitu ya. Selamat siang Bapak Ketua. Ini kenapa kayak gini suaranya ya? Begini aja. Cek. Kakak jangan terlalu dekat. Oke, kayak gini. Ya udah, ini aja. Enggak, bukan ini masalahnya berbentukannya itu. Jadi ini agak-agak nyantai kita. Saudara juga sudah disampaikan kemarin yang terakhir pertemuan kita bersama yang ada Pak Stein masih tetap di situ, tapi karena ini bagian dari nyambung juga ke kita, karena kita yang sebagaimana disampaikan Stein, kita yang take lead untuk program regional, karena tujuannya juga adalah supaya membuat KSBSI lebih go internasional yang menjadi partner ACV yang paling dianggap paling maju dengan isu-isu. Jadi ini juga perlu disampaikan kembali, dari refresh ke kawan-kawan, nggak terlalu banyak program regional untuk tahun 2024, hanya refresh kembali ya. Topik utamanya yang ketiga, human rights due diligence. Tadi ada juga dari CNP ternyata bekerja di sini, nanti berarti kita juga perlu sinergi-sinerginya soal ini. Lalu juga just transition, kalau itu clear, banyak sekali karena ini memang sekali itu yang sangat seksi di seluruh belahan dunia, terutama di Asia, apalagi di Indonesia yang sangat besar sekarang, dan AI, artificial intelligence yang memang semakin sangat berkaitan dengan perubahan pola kerja future of work kata ILO. Kita juga perlu untuk membuat pendekatan, memberikan perhatian yang lebih terhadap isu perubahan teknologi ke depan. Nah, jadi kita seperti yang diharapkan memang menjadi serikat buruh yang paling leading untuk isu-isu yang tren di dunia saat ini. Jadi ini tiga isu utamanya dan tetap dalam frame MNC ya, perusahaan multinasional dan supply chains. Sebetulnya kalau dibilang MNC, nanti mungkin ada yang merasa ini jauh sekali kita MNC-nya agak banyak. Tapi kalau di dalam frame ILO, tahun depan ini akan menjadi bahasan ILO, multinational companies dan supply chains. Yang disebut sebagai supply chains itu jadinya kena semua perusahaan-perusahaan kita, anggota kita, karena dia mungkin tidak grow, mungkin tidak anak perusahaan, tapi dia menerima orderan, atau dia pokoknya ada hubungannya gitu. Jadi ini juga semacam taktik di internasional, taktik dari pengusaha menjadi taktik juga buat kita menghubungkan kalau semua supply chain, kalau semua perusahaan itu nyambung dengan MNC. Ini kategori kegiatan untuk ACV, 5 kegiatan besarnya, pengelolaan website. Nah, website ini juga nanti kita perlu sedikit lebih teknis membahasnya, kemudian analisis terutama yang berkaitan dengan isu HRBD, dan kemudian pembuatan sosial dialog dengan campaign, dengan melihat PKB, semua juga mau dikaitkan dengan program-program nasional, juga penguatan network dengan berinteraksi terhadap serikat buruh di luar Indonesia, di partner, terutama di partner-partner ACV ya. 3 partner utamanya Indonesia, Kamboja, Filipina, dan kemudian participating country, partner tambahannya yang non-regular, tidak selalu seperti kita, frame 5 tahunnya, kalau Vietnam dan Bangladesh ikut selalu, tapi proyek lepas gitu. Dan kemudian exchange atau meeting regional untuk beberapa isu-isu yang sudah ada di dalam program. Jadi ini jumlah budgetnya tahun 2024 71.000, nggak besar ya, 71.000, masih ada 19.000 sekian dari budget yang tahun lalu, dari untuk kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Ini untuk 2024, yang pertama adalah lanjut untuk pengelolaan website yang dioperasionalkan oleh Mas Handi yang di pojok sana itu. Ke depan diharapkan supaya setiap federasi wajib membuat beritanya, paling tidak yang berkaitan dengan program ACV, atau juga boleh soal yang lain ya, sesuatu yang dianggap penting untuk dimasukkan, untuk lebih mempromosikan federasinya,
dan juga KSBC tentu dibuatlah minimal satu tahun. Sedikit sekali bukan? Tapi kalau makin banyak makin baik. Yang pertama berkaitan dengan topik-topik ini ya, HPD, Transition Partnerships dengan digitalisasi. Kemudian websitenya, kalau teman-teman sudah pernah buka ini, memang dalam bahasa Inggris karena ini untuk konsumsi regional. Tapi kalau misalnya mau diberikan dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nanti kami akan mentranslate-nya ke Indonesia. Atau bahkan mungkin hanya kontennya aja, tidak membuat artikelnya langsung diketik, nggak apa-apa. Panggil aja Mas Handi, ya, bisa direkam dan kemudian kami arrange untuk menjadi artikel masuk di website. Ya, seperti itu dia untuk website ini. Kemudian yang kedua adalah program pembandingan benchmarking PKB yang tahun lalu sudah dicobakan dengan Gatex. Dan nanti mau ditambahkan 3 atau 4 federasi. Kenapa tidak bisa dipastikan berapa? Ini ada kaitannya dengan sebuah program besar yang mau dilakukan di April. Jadi mau nggak mau soal budgetnya. Jadi memang harus ada diatur-atur lagi. Setiap federasi itu yang mau ikut nanti dalam proyek 2024 ini yang mempunyai minimal 10 PKB. Ya, 10. Jadi nanti kita rapat lagi, boleh lagi kita rapat secara teknis lagi, tapi ini informasi dasar dulu, minimal 10 PKB-nya. Tahun berapa? Yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku. Lalu apa yang mau dilihat di sana, mau diperbandingkan? Yang pertama adalah sebetulnya idenya untuk memperbandingkan PKB dalam satu brand. Makanya kenapa Gapex kemarin yang menjadi percontohan, karena H&M misalnya ada banyak gitu, Nike, Adidasnya ada beberapa PK, ada beberapa perusahaan, tapi juga nggak mungkin hanya ada 1 atau 2 dalam satu brand untuk federasi yang lain, cuma kan hanya 1 gitu kan. Jadi ada juga pemikiran pembandingan PKB dalam satu sektor, berarti artinya dalam satu federasi, berarti semua PKB-nya di dalam. Dan kemudian pemikiran tambahan kemarin dari Pak Sulis, perlu juga dong dibuat pembanding bagaimana PKB yang MNC dengan PKB yang non MNC. Ya, jadi kira-kira cara kerjanya seperti ini. Kalau mengumpulkan PKB-nya itu, nanti dikumpulkan lalu kita analisis per pasalnya, setiap pasal apa hal-hal yang dianggap di situ best practice. Yang sangat yang poin positifnya apa gitu, lalu apa poin negatifnya. Jadi 2 sisi ini yang mau dilihat. Nah, jadi kita sebut nanti kita publish di website. Kalau selama ini misalnya Gatex, selama ini mereka nggak punya khusus di dalam web mereka, ditambahkan. Itu juga saya kira menjadi benefit juga karena menjadi tambahan program di dalam website federasi. Kalau belum punya website, supaya nanti berarti ini bagian dari yang mau kita buat ini. Kalau yang sudah punya website, berarti nanti tambahkan menunya untuk database PKB. Itu kita analisis di situ beberapa pasal-pasal yang menjadi sorotan, dan kemudian ini sesuatu yang di akhirnya nanti perlu nggak kita tidak lanjuti, karena diharapkan apalagi kalau dalam satu brand, kalau ada berlaku struktur skala upah yang bagus di misalnya H&M Sukabumi, apa namanya, Cisai Tekstilnya contohnya itu Sukabumi ya, Cisai itu Subang ya, Subang misalnya, ternyata dia nggak ada di H&M di tempat lain. Nah, ini bisa menjadi bahan advokasi kita, ke situ tujuannya. Tapi paling tidak untuk bisa menjadi masukan PKB-PKB yang akan dibuat di tempat lain atau sudah dibuat tapi mau diperbaiki. Nah, sebagai masukan kemarin saya dengan KMU membedah beberapa hal. Banyak sekali hal-hal yang positif dari PKB kita. Mungkin kita menganggap struktur skala upah masih hal biasa kan karena sudah ada regulasi. Tapi di mereka sama sekali nggak ada, dan mereka sangat tertarik untuk belajar bagaimana membuat itu. Nah, itu ternyata kita sangat berguna dan memang diakui kalau kita jauh lebih maju dari mereka. Jadi kira-kira seperti itu idenya, ya, ide kerjanya kenapa ini dilakukan. Saya kira juga cukup bagus karena ini kemudian memfasilitasi federasi untuk bisa
Kemudian kegiatan ketiga adalah kaitan dengan lobby negosiasi PKB. Ini juga sebetulnya nyambung dengan yang sebelumnya, itu ada assessment yang kemudian mungkin ada beberapa hal yang dianggap perlu yang di follow up. Upaya perbaikan misalnya dulu di Wilmar 2019 ya. Wilmar 2019 ya Pak Ketua. Yang kita tahu Wilmar assessment HRBD itu 2019 kayaknya ya. Kita kemudian menemukan beberapa hal. Itu habis kok. 2020 berarti ya. Ada beberapa hal yang kita temukan kalau jaminan sosial dalam satu grup Wilmar bahkan hanya di dunia saja pun berbeda-beda levelnya. Nah berarti ini kita perlu merencanakan sebuah upaya advokasi untuk upaya perbaikan. Kalau bisa upaya kompensasi, remedisnya seperti apa gitu. Ini upaya tindak lanjut yang bisa diakomodir di dalam program ketiga ini. Juga bagaimana supaya isu-isu yang tiga ini bisa dimasukkan di PKB. Yang lagi dengan yang tadi kan. Jadi kita akan membuat sudah ada sebetulnya artikel singkat, tapi nanti diperlukan juga bahasa Inggris karena Pak Nurasente yang di Kamboja sama di Filipina juga butuh untuk mendesain bahasanya. Apa sih yang mau dimasukkan dalam PKD? Nah yang udah punya ini KIKES, utama dulu buat KIKES. Udah punya dia artikel mengakomodir bahasa climate change dan transition di dalam PKB. Nah mungkin juga sebetulnya ada yang lain, seperti Freeport sebetulnya itu ada, cuma kurang kita kedepankan kan. Nah ini perlu untuk dimunculkan contoh-contoh konkret dan kemudian kita buat semacam panduan manual untuk bisa tinggal kopas gitu. Biasanya kita mengusulkan hal yang biasa dulu, yang nggak terlalu berat gitu, yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan biaya terutama. Jadi paling tidak bahasa muncul di situ sehingga selanjutnya nanti bisa semakin berkualitas. Itu harapannya. Selanjutnya adalah yang saya sebut tadi yang cukup berpengaruh terhadap program regional, terutama budgeting adalah rencana untuk seminar dan meeting regional bulan April. Nanti di sini ada 3 bagian, tanggal 16 sampai 18 April ya, sudah bisa ada di blok waktu kita, karena kita akan ada di situ. Yang pertama adalah di 16 April, ini nasional. Jadi seperti yang kawan-kawan sebagian besar ada dulu di ASLE untuk pembahasan Omnibus Law bersama Global Union dan NUC Asia Pasifik, ini menindaklanjuti itu. Karena apalagi yang mau kita lakukan, udah agak apatis ya, setelah kekalahan kita kemarin di tentang Chicago, ini memakai poin yang memungkinkan, terutama tekanan-tekanan untuk internasional, tapi juga nasional. Makanya waktu itu kan bahasanya kan reformasi regulasi perburuhan. Yang utama adalah soal ini, tapi juga ada menyentuh yang lain, soal just transition, soal beberapa Kepmen, soal undang-undang nomor BPJS, apa namanya? Undang-undang SDSN, SDSN, ya. Jadi itu ada beberapa kemarin. Nah itu yang mau kita tindak lanjuti nanti tanggal 16 juga di Asli. Lalu tanggal 17 dan 18 April setengah hari pre-ILC. Ini sebetulnya kegiatan rutinnya NUC Asia Pasifik. Kali ini diadakan di Indonesia, biasanya di sana. Kalau ini pesertanya adalah afiliasi NUC dan main leadernya 1 sampai 2 orang saja, presiden dan sekjen untuk setiap konfederasi afiliasi NUC. Cuma nanti karena ini di Jakarta, kita kalau memang kawan-kawan tertarik federasi, kita meminta supaya dihidupkan juga di situ. Tapi kalau memang tertarik ya, karena ini teknikal banget, yang mau dibahas di situ adalah yang pertama kasus-kasus dari negara afiliasi NUC yang mau dibawa ke ILC. Dan berdasarkan laporan CACR, apa nih? Komite Expert Aplikasi Convention dan Ratification. Jadi ini adalah komite khusus yang menyusun apa-apa saja yang mau dibawa dalam di sidang ILO, dan di situ Indonesia masuk calon. Jadi syukurnya yang Omnibus Law ini kita masih berpeluang. Makanya mau kita godok di hari pertama itu, mau kita perkuat supaya argumennya nanti di NUC
kita masuk dalam shortlist lagi kalau bisa. Kalau kita shortlist ya, shortlist artinya kasus yang diprioritaskan utama. Ada dua yang masuk laporan CSIR tahun ini ke Indonesia, itu kasus pelanggaran C29, kayaknya ini kaitan outsourcing, saya belum bahas lengkap, tapi kalau kawan-kawan nanti tertarik, kami kasih linknya. Dan 98, kebebasan berserikat, ini kaitan dengan Omnibus Law, atau mungkin bisa juga dengan cakup di situ. Bahasanya ada dalam dokumen yang sudah dipersiapkan oleh komite. Jadi nanti dibahas di situ argumen-argumen yang cukup kuat untuk mendorong kita masuk dalam shortlist country. Bagian ketiga saya ini adalah sesi HRDD setengah hari saja, 18. Itu kira-kira follow up acara yang bulan Juli lalu sebelum kongres yang kita ada seminar, karena dianggap ini masih agak-agak nyari-nyari. Pimpinan Serikat Buruh ini mau seperti apa sih mengaplikasikannya gitu. Pendekatannya ada 3, mudah-mudahan nanti cukup efektif karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah ide untuk bisa memperkuat dalam bentuk regulasi. Kalau di Eropa sudah banyak ya. Kalau di Asia yang hampir menjadi undang-undang itu cuma Korea Selatan, yang lainnya dalam bentuk National Action Plan, termasuk Indonesia yang punya Prisma inisiatif dari Kementerian Hukum HAM. Jadi nanti kira itu salah satu. Yang keduanya adalah membuat pilot project HRDD. Kalau kawan-kawan pimpinan federasi waktu itu ingat di diskusi kita bulan Juli di sebelum kongres, itu yang diusulkan supaya bikin dong satu dulu pilot project, filing cases, melaporkan kasus dengan mekanisme HRDD di internasional. Jadi kita challenge juga di sini. Kalau ada di sini kira-kira siap untuk itu, kita dampingi gitu. Misalnya kasus apa nih yang kayaknya pelanggaran HAM-nya cukup kuat, apalagi lama gitu, ayo kita tes. Contohnya misalnya sekarang IKEA itu di Bangladesh, dia sekarang menggunakan metode instrumen HRDD-nya Jerman Law, undang-undang Jerman. Nah, jadi kalau ada yang kira-kira tertarik kawan-kawan federasi, ada kayak kasusnya yang dianggap mau dibawa ke internasional cukup kuat, nah ACP, program regional bisa memfasilitasi itu. Dan kemudian bagian ketiganya adalah kenapa saya menganggap penting banget ini disampaikan untuk lebih memperkuat sense kita soal isu ini, adalah progres EU Directive HRDD-nya Uni Eropa yang baru kemarin baru selesai beberapa hari lalu. Isinya bagus, jadi ada mekanisme komplain serikat buruh di dalam, dan bagaimana nanti itu kita bisa pakai, termasuk mengkaitkannya dengan pilot project itu tadi. Nyambung langsung, bisa langsung. Boleh aja deh, boleh aja ke refresh ya. Mundur lagi. Jadi begini, memang alangkah baiknya kalau kita adalah yang terus memperjuangkan Ada yang tadi ya. Ya, di poin ini kan di situ disebutkan peserta nasional khusus tidak ada omnibus law. Jadi kan sekarang kita missing waktu sidang ILO kemarin kan ada yang menarik sebenarnya perjuangan dari serikat buruh dari Indonesia menyuarakan bahwa di omnibus law ini ada indikasi penghalangan terhadap pelanggaran konvensi 98 ya seperti itu. Sekarang kan kita tidak lagi melanjutkan ini perjuangan ini. Nah kan sebenarnya idealnya kita ikut memperjuangkan ini dengan menggugat yang materialnya kan seperti itu. Nah ini bagaimana? Artinya kan ini kita hanya mendengar dari teman-teman yang ikut sekarang berjuang di MK. Nah, jadi saya pikir ini juga perlu pertimbangan kita. Jadi sebaiknya memang di internasional itu pasti sudah menganggap KSBC ini sudah leading, ikut terus berjuang terhadap omnibus law ini. Jadi ini mungkin jadi pertimbangan juga kan. Kita kan busy nih sekarang. Padahal sebenarnya kita sudah mengkonsep ini sebenarnya untuk melakukan gugatan. Nah, karena di uji formalnya kan kita sudah melakukan itu. Nah, tapi kita dikatakan perlu itu menciptakan sekarang. Nah itu yang mungkin pertanyaan saya ini bagaimana? Apakah kita hanya sebatas peserta saja
langsung kita respon aja sambil nanti kasih masukan juga mempersiapkan itu ya, karena kayak ada stand committee yang nanti untuk mempersiapkan masalah 16 yang akan jadi rekomendasi asal 17 terkait dengan kasus Indonesia. Jadi kalau untuk yang pertama dulu level infonya kali ya Bang, karena itu yang nggak terlalu diketahui kan. Kalau dulu Agustus dulu kita Agustus dulu kita ada 3 seri sebetulnya. Satu sebelum ILC, lalu muncullah ILC, kita di shortlist yang rekomendasinya keluar yang mandatnya pemerintah Indonesia harus memperbaiki keadaan. Nah itu, lalu kita ketemu di bulan Agustus untuk membahas itu, dan saat itu juga perwakilan dari ILO ada hadir, dari ILO Swiss ada hadir karena dia technical mission untuk menindaklanjuti keputusan rekomendasinya ILC. Jadi the mayor namanya waktu itu hadir, dia bicara di situ 2 hal ya. Yang pertama dulu masukan dari kita bahwa memang belum ada di tubuh pemerintah upaya untuk memperbaiki situasi itu, dan kemudian maksudnya dalam bentuk konsultasi yang bermakna itu tadi, kekurangan semua proses itu. Dan kemudian yang kedua, karena waktu itu proses hukum masih berjalan kan, lalu kemudian keputusannya bulan ditolak. Bulan setelah itu kan ya? Ya, setelah itu ditolak. Nah itu, jadi kalau secara rekomendasinya ILO, memang itu diharapkan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya, dan ternyata ditolak. Jadi mereka kan tidak bisa mengintervensi proses hukum di negara kita. Tapi itu menjadi catatan, makanya sekarang kita strategi kelanjutan kita apa nih? Gitu. Apalagi yang mau kita munculkan untuk besok. Kalau besok ini peluang yang sangat bagus kalau dia muncul lagi di ILC, itu tekan internasionalnya. Tapi proses hukumnya itu kita juga Bang. Kalau proses hukum di nasional itu diserahkan ke kita sepenuhnya, mereka nggak intervensi. Tapi bagaimana ini bisa saling memperkuat? Yang kita perlu menginformasikan, saya kira sekarang kan kita juga sudah progres kan merespon materialnya kan. Nah ini juga menjadi informasi yang harus kita sampaikan, kita siapkan nanti untuk memperkuat tekanan internasional. Nah itu saya kira, jadi bagaimana kita berkontribusi ke proses internasional, lalu proses internasional berkontribusi juga untuk memperkuat perjuangan kita di nasional. Nah ini nanti disiapkan yang saya kira ahli-ahli hukum kita harus dilibatkan juga, itu terlibat di situ, terutama untuk mempersiapkan pembahasan nanti. Sebentar soal ini, iya sama. Den kan yang menangani. Kasih menangani persoalan hukum di kantor PSBB. Jadi sejauh mana rencana LBH untuk hukum materinya ini supaya nyambung. Pengalaman saya kemarin yang ikut pembahasan di sana itu, saya berpikir saya nggak terlalu paham ketika saya ikut di asli yang pembahasan oleh siapa itu. Nah maksudku pembahasan yang dibahas itu yang sudah selesai kita bahas dan sementara kita uji formilkan gitu. Nah apa tujuan yang mau dicapai di situ? Wah, bingung juga. Kemudian besok lagi nih 16 mau dibahas lagi asli untuk apa gitu. Dibahas lagi sebenarnya kan rekomendasi kita adalah yang kita sampaikan dari organisasi kita masing-masing untuk diperjuangkan di ILC titik. Bukan lagi di sana nanti dibahas pasal per pasal kayak kita di asli yang kemarin itu dibahas pasal per pasal. Nah kita di sini nggak perlu lagi bahas per pasal karena itu sudah selesai di tim kita. Yang kita mau duduk di sini adalah strategi pasal ini mau dikirim ke mana, mau diperjuangkan di tingkat apa kan itu. Jadi saya berharap besok lagi di asli jangan lagi dibuka pasal per pasal, tapi strategi aja. Karena kalau bahas pasal per pasal udah selesai di kita. Terima kasih Bu Nia dan Bu Emma. Terkait dengan pertemuan PLC kemarin kan
berkoordinasi dengan melibatkan serikat-serikat yang memang serikat-serikat kecil, serikat-serikat besar tidak dilibatkan. Ini saya anggap salah satu bentuk perlawanan dari pemerintah karena mereka mengundang ada, tapi tidak melakukan pembahasan apa agenda yang mau dibahas. Karena itu berangkat dari situ. Kemudian yang menjadi fundamental buat kita adalah kaitan dengan 98, memang kondisinya ada tambahan si 29 kemarin memang kaitan yang kita permasalahkan kan kaitan dengan kontrak yang berkepanjangan yang membuat orang kekhawatiran untuk keberlangsungan serikat itu menjadi masalah karena orang tidak lagi akan berserikat dan pada akhirnya serikat itu akan bubar. Itu persepsi di awal lalu kemudian konvensinya dianggap melanggar 98 itu menjadi dasar kita mempermasalahkan terkait dengan kebebasan berserikat. Nah, terkait dengan langkah-langkah hukum kita kan memang ada beberapa pertemuan yang dibuat, ada pertemuan di asli hotel kemarin itu lebih kaitan dengan material karena formulanya kan dari Undang-Undang 11 2020 lalu Perpu 2 2022 lalu kemudian hari ini menjadi 6 2023. Ini kan formulanya kita anggap selesai. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan? Tantangan berikutnya ruangnya hanya ada memang material kaitan. Materialnya pasal per pasal yang memang kalau secara dokumen sebenarnya saya bersama teman-teman LBH tentunya kalau saya tidak mengerjakan kawan-kawan LBH yang mengerjakan materialnya tidak ada masalah sudah kita siapkan semua. Kenapa kemudian kita tidak masukkan gugatan kemarin? Pertama pertimbangan terkait budgeting karena Bu Bendara budgeting kita selalu masalah karena kaitan dengan anggaran karena kawan-kawan juga memahami bahwa ketika kita bicara perkara maka budgetnya cukup besar di mana anggarannya tidak ada. Lalu kemudian kita makanya meminta bantuan kepada kawan-kawan federasi itu terkait dengan pembiayaannya. Dan kalau terkait dengan material gugatan kita sudah siap. Nah, mungkin nanti saya bakal lihat kita tidak lanjuti karena memang secara dokumen kita sudah siap. Tinggal kita memasukkan gugatan kembali. Memang yang menjadi fokus diskusi kita adalah terkait dengan biaya Bu Yanti ya, membantu saya. Terima kasih. Terima kasih Jim. Itu kemudian masih ada poin tambahannya? Iya, disadari atau tidak disadari sebenarnya kita kalau kita ya saya melihat kayak di sini artinya sayang sekali mau kita tidak melanjutkan perjuangan itu. Saya sih ya terlepas dari soal budgeting yang tadi Pak Rasid, memang itu kondisi kita. Nah, ini juga harus didorong dan federasi kan punya kemampuan juga gitu. Artinya ini memang besar juga kita. Karena gini, kalau soal formal itu kita nggak terlalu sebenarnya, ini kan agak sulit. Masa undang-undang dibatalkan untuk rencana pembentukan itu. Tapi pasal-pasal ini sebenarnya ini menyangkut soal kepentingan. Yang inilah teknis yang kita rasakan sekarang. Nah, ada peluang sebenarnya ini degradasi terhadap pengurangan hak. Karena asasnya kan begini, sesuatu yang sudah diterima itu tidak boleh lagi berkurang dari yang sudah diterima seperti itu. Tapi, nah ini maksud saya nggak tahu karena ini nama besar kita gitu. Kalau kita nggak berjuang, hanya soal angka-angka itu saya pikir bisa diskusikan. Memang saya memahami karena dia terkait nanti soal program lagi yang tidak berjalan seperti itu. Saya memahami, tapi ini penting menurut saya. Hanya itu aja saya. Tapi kalau sudah kita sepakat, kita tidak berjuang lagi. Nah, saya hanya malu saja saya datang sebagai peserta, saya tidak bisa karena ini sudah teknis sebagai menggugat di MK terkait dengan masalah. Nah, itu aja saya pikir. Saya menambahkan aja ya. Tadi kan Pak Sekjen kalau tidak salah rekomendasinya ILC dulu kan meaningful participation kan ya. Nah, pasca ILC meaning ya. Meaningful participation ya. Nah, pasca ILC tahun lalu ini kita harus antisipasi ya. Pasca ILC tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan langsung ini mengambil sikap cepat. Nah, sekarang mereka sudah
sudah punya argumen untuk membantah itu ya. Ini yang saya tahu ya, dan saya sudah lihat langsung itu ya. Mereka sudah melakukan serap aspirasi di 19 provinsi yang sudah mengakomodir seluruh provinsi, 34 provinsi, karena ada beberapa dilakukan di 19 provinsi ini kalau tidak salah ya, tetapi telah mengakomodir seluruh provinsi 34 karena ada yang hybrid namanya ya, hybrid. Jadi sudah mereka langsung melakukan itu. Nah itulah waktu itu kan ada surat dari KSBC untuk menolak undangan ini ya, kementerian ya. Nah maksudku di situ kaitan dengan Omnibus Law, kita harus mengantisipasi itu, jangan nanti tanggal 16 sampai 18 ini balik lagi kita ke materi-materi yang KM bilang tadi. Sebetulnya kita nanti tanggal 16-18 kita harus ambil mau ngapain ini kita ini, jangan lagi masuk ke materi, kalau materi gak ada habisnya. Apalagi dari Pak Sekjen bilang di LBH itu udah siap kok kita secara materi, dan di kementerian ini terdokumentasi secara rapi dan baik. Itu yang harus kita antisipasi untuk menghadapi ILC tahun ini. Iya, jadi supaya saling memperkuat ya. Saya kemarin itu melihat ngapain kita datang di sini duduk di hasil habiskan anggaran, bahas-bahas yang sudah kita punya dokumen jelas dan sudah dikritisi oleh semua sarjana hukum dan baik KSBI, KSPI, KSPI. Intinya adalah sama hasil kritisannya. Formil, materi sama. Kalau besok pagi kita di air di asli bahasa lagi, buang-buang duitnya, kalian kasih di kami pakai untuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu loh. Karena kalau besok disuruh lagi kami kritisi pasal per pasal, ngapain gitu? Datang capek-capek duduk-duduk cuma. Tapi kalau bicara strateginya, oke, strategi pertama bawa ke mekanisme ARC. Strategi kedua, minta bantuan internasional. Strategi ketiga, kasih duit kami ke Mahkamah Konstitusi, selesai. Itu loh. Tapi kalau bahas lagi besok pasal per pasal ngapain? Ya, oke. Terima kasih untuk masukannya. Kita nggak akan bicara sangat detail soal ini, saya kira. Yang pertama dulu, kalau kita mau spesifik soal Omnibus Law ini, saya juga udah bilang berapa kali supaya dia akomodir dalam program nasional. Nah kemudian kita juga punya ya ELA ya, khusus untuk Omnibus Law ELA project. Enggak, belum. ELA belum, proposal tahun ini belum. Oke, tapi yang tahun lalu. Tapi tahun ini juga itu bisa dijadikan peluang kalau kaitan dengan pendanaan JES. Yang jelas yang besok yang di SW itu tentu tidak lagi soal sangat teknis sampai pasal-pasal, tapi juga mungkin ada karena kita sekarang fokus kita justru material yang berarti juga soal pasal gitu. Yang jelas ini adalah inisiatifnya IQC dengan UIN. Jadi bukan khusus kita. Jadi di situ nanti semua serikat yang memang ide dari awalnya adalah IQC supaya perjuangan melawan Omnibus Law ini menjadi perjuangan bersama. Tidak hanya kita, tidak beda dengan yang lain. Karena itu memang bagaimana supaya beda-beda waktu itu pendekatan kita menangani kasus ini dengan KSPI juga beda misalnya. Ini kita bisa satu gitu. Secara internasional, IQC yang akan berperan untuk melakukan tekanan terutama melalui ILC dan jalan lain yang memungkinkan. Waktu itu kita bilang SEPA dan segala macam peluang-peluang itu ada. Tapi khusus untuk SBSI, kita tentu bisa tetap melanjutkan apa yang kita mau lakukan. Yang di SLI besok adalah follow up supaya jangan bahasanya Bang Fatul masuk angin. Ada banyak niat yang sangat semangat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ini, tapi setelah itu sepi, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi itu fokusnya di situ. Soal apa yang kita mau lakukan, bareng-bareng kita besok di situ. Dan kalau kita mau menekankan ide dari kita, ini waktu yang saya bilang tadi, kita desain juga dari kita butuh enggak sih berjuangnya bersama-sama, lalu apa yang mau disampaikan, supaya nanti steering komite yang akan memformulasikannya bareng-bareng untuk mendesain di tanggal 16 itu, karena itu bukan khusus bukan ACP aja ya, di situ ada WSM, ada CNV, ada semua, Global Union ada semua di situ, berkontribusi semua yang punya perhatian terhadap isu ini. Jadi saya pikir kalau di kita dibulatkan dulu dengan melalui program nasional, lalu kita bawa ke situ, ke karya internasional yang nanti dipimpin
oleh NTUC. Kayak gitu ya, supaya kita jangan kalau masuk ke dalam. Kalau kita rasanya butuh untuk satu sesi mendalami itu, bisa kita fasilitasi. Gitu, karena ini kan ada beberapa hal yang mau kita bahas bareng-bareng. Kita kan nggak sampai ke teknis mendalami itu kan, sudah akan ada dari program nasional, dari diskusi yang dipimpin LBH dan DEN yang memfasilitasi ini. Begitu saya kira kawan-kawan. Jadi ini menginformasikan saja kenapa itu ada dan apa yang kira-kira mau kita lakukan. Yang jelas saya kira kita perlu bareng-bareng untuk lihat apa ini. Nanti saya share saja di grup networking laporan CSR itu. Saya juga tertarik tadi belum saya perhatikan kan itu nomor konferensi 29 mungkin berkaitan dengan yang Bapak bilang tadi itu soal konferensi tadi. Karena ini kerja paksa bahasanya kan. Itu dia untuk yang April. Kemudian yang tadi ini sudah saya sampaikan, tapi nanti bagian dari rencana 2024 di regional ini juga adalah yang finding cases tadi. Kalau ada yang tertarik untuk membuat pilot project untuk menggunakan HRDD, entah HRDD yang mana, German Law atau EU Directive atau undang-undang yang di Prancis. Nah ini kalau kita membahas bisa lama sekali karena beda-beda ya. Misalnya regulasi yang ada di Prancis dia agak spesifik tentang buruh anak. Nah, jadi yang sekarang EU Directive lebih luas. Tapi kita mau bahas itu kita belum pernah lihat regulasinya, harus juga kita bahas. Harus kita lihat juga regulasi yang ada di luar yang kita mau pakai. Yang jelas kalau ada indikasi pelanggaran HAM yang kita rasa sangat cukup serius, apalagi lama, yang kita bisa bawa ke internasional untuk test case dulu menggunakan instrumen ini, siap difasilitasi. Silakan disampaikan ke kami. Kemudian juga asesmen HRDD ini seperti yang dilakukan di Wilma tahun 2020 dan Gartek 2022 adalah melakukan asesmen penilaian tentang beberapa unsur HAM yang spesifiknya adalah HAM buruh, terutama 3 hal tentang upah, kebebasan berserikat dan K3, unsur K3. Tapi juga bisa bertambah yang lain ya. Misalnya kontrak, status kontrak atau mungkin ada elemen yang mau ditambahkan. Tapi ini 3 hal yang utama. Kalau tahun lalu spesifiknya adalah sektor garment, sebetulnya tahun ini yang menjadi prioritas karena kita mau rotasi sektor, yang menjadi prioritas adalah semen. Sudah pernah saya sampaikan, tapi di sini adalah kulit. Tapi kalau misalnya nanti budgetnya memungkinkan atau mungkin kulinya siapa tahu tidak cukup tertarik, siapa tahu tidak cukup tertarik, dibuka juga ke yang lain. Nah jadi ini lagi-lagi kita akan berdiskusi lebih dalam karena harus begitu-gitukan dulu. Kira-kira kalau kita diskusi apa sih yang kita perlukan untuk difasilitasi pendanaannya terutama, baru kita tahu seberapa jauh regional program bisa mengakomodir kawan-kawan ini kawan-kawan federasi. Tapi ini memang tidak hanya spesies juga ya. Kita juga berharap ini keluar dari beberapa 3 partner Kamboja dan Filipina. Nah, apakah ada ide-ide yang lain yang siap kita anggap ini seharusnya juga diakomodir oleh program regional? Misalnya juga termasuk follow up Prisma yang akan kita lakukan nanti kita dalam diskusi kita siapkan juga ini supaya kita pertanyakan ke Kementerian Hukum HAM untuk inisiatif Prisma itu kan percontohannya 1000 perusahaan. Nah kita perlu tahu lah 1000 itu seperti apa sebetulnya sudah progresnya. Lalu kita memasukkan rekomendasi kita, masukan kita supaya ini kalau dari pikiran saya sendiri misalnya idenya kalau waktu itu fokusnya adalah perusahaan BUMN. Nah sekarang
secara Zoom dari Kementerian Hukum HAM bicara, ada juga hal-hal yang mereka sampaikan, tapi itu general. Nah, saya kira sebagai serikat buruh yang paling berkaitan dengan ini kita perlu merespon, karena itu nanti dalam bentuk audiensi atau FGD, apa bentuk yang cukup pas kita meminta mereka untuk memaparkan temuan-temuannya sekaligus memberikan masukan-masukan dari kita supaya ini bisa lebih luas, lebih konkret ke depan. Bagus kalau bisa jadi ide untuk membuat regulasi walaupun itu sulit ya. Nah seperti itu kira-kira. Kak Niki silakan. Iya, waktu kemarin Christine datang, sebelum juga datang memang kami diskusi bagaimana kalau kita membawa K3 ke sidang ILC khususnya dengan tingginya ataupun persoalan yang ada di Morowali ya secara ini ya, secara khusus. Nah, jadi ini sudah memang kita diskusikan dan juga sebelum Pilpres ya atau ya sebelum Pilpres sebelum pas apanya Pak Edson waktu itu ya yang di kampus dan apa dia dokternya itu saya sudah sampaikan ke Bang Patuan, Pak bisa kita coba narasikan membawa tingginya angka kira-kira seperti itu untuk di sidang ILC nanti di bulan Juni kira-kira seperti itu. Nah jadi Pak Patuan sudah sempat menurut dia men-share ke teman-teman di IBC ya di IBC seperti itu kita masih menunggu responding katanya seperti itu. Nah datang kemarin ke Jakarta dan juga ada Mas Tim dia menyampaikan bisa saja artinya coba nanti sidang ini ya di April ini sidang pre-ELC ini teman-teman mendiskusikan dengan tidak saja artinya K3 ataupun kecelakaan itu, tapi ada dua poin, item yang di konvensi seperti itu, seperti konvensi 155 misalnya dan 87 ya kebiasaan berserikat kira-kira seperti itu. Nah jadi Mas Bismo juga menunggu sebenarnya tolong dibuatkan narasinya supaya kita diskusikan yang seperti itu. Nah kami saya mengusulkan ya kalau bisa mungkin ini menjadi satu ide untuk didiskusikan nanti di sidang pre-ELC di bulan April ya K3 dan pelanggaran kebebasan berserikat. Terima kasih. Ya, makasih Kak Niki. Itu saya kira tetap di bagian sini ya, yang sudah lama Omnibus Law itu untuk memperkuat argumennya. Jadi memang itu yang diperlukan oleh IBC, contoh-contoh konkret yang jelas yang kita bisa masukkan di dalam. Itu juga yang menjadi kelemahan kita loh sebetulnya. Kemarin untuk masuk ILC tapi sebelumnya masuk shortlist. Contoh-contoh konkret kita kurang banyak, kurang kuat gitu. Jadi nanti diharapkan seperti waktu saya edarkan di grup, waktu diedarnya di grup kesatuan, hanya Bang Rizwan yang respon. Nah jadi harusnya ini kawan-kawan yang punya kasus yang berkaitan dengan penguatan untuk ini bisa menjadi tekanan internasional disampaikan lah supaya nanti argumen-argumen kita bisa sangat kuat untuk menekan Indonesia. Dan teks tadi harus bisa katakan tadi itu poin-poin apa yang dilakukan pemerintah harus kita antisipasi juga kan ya supaya siap untuk menghadapi nanti progresnya. Sudah saya link ya, sudah saya kirim linknya mau saya di grup. Jadi di Indonesia di halaman 383 dan 279. Ternyata ada satu lagi nih, konvensi 105. Maksudnya 105 apa ya? First label juga ya. Nanti kita lihat apa Kita biasanya lihat konvensi itu kan ada paket ya. Iya, ini paket dengan 29 dan 105. Jadi sudah saya kirim ya linknya, nanti dilihat di halaman 279 kalau 98, yang 105, halaman 386 dan 383 untuk konvensi 29. Nanti sama-sama kita lihat supaya kita juga bisa mempersiapkan apa yang kita tambahkan untuk advokasi Omnibus Law dan bahan untuk reaksi. Itu saya kira masih ada yang kita perlu diskusikan kan? Sudah ya?
sebagai informasi nanti kita acara itu kan 18 April terakhir. Lalu tanggal 4 Mei lah itu disampaikan ke spokesperson kita yang menegosiasikan bersama pengusaha dan pemerintah di Jenewa itu McClemens. Jadi makanya memang benar-benar harus buat argumen kita karena 4 Mei dia sudah harus membawa rekomendasi dari negara-negara yang menganggap kasus-kasus tertentu harus masuk di dalam pembahasan komite standar ILC.